Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Yustiana Intan Utari dari Sekolah SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini, pada modul ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengenalan dan basic Cisco. Materi pembahasan yang akan saya bahas yaitu di sini ada remote Cisco Real Device, ada remote Cisco pada paket tracer, ada perintah dasar Cisco, service password encryption, ada konfigurasi IP address pada Cisco router, dan perintah N. Pada video kali ini saya akan memberitahu caranya meremote dengan real device. Bisa lihat sendiri bahwa di sini yaitu ada kabel, laptop, PC, dan juga switch ya teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa port ya teman-teman, biar saya tunjukkan. Nah, di sini ada beberapa port. Ini itu namanya adalah interface. Interface ini nanti akan dimasukkan pada bisa jadi akses point untuk internet atau laptop dan PC juga. Kita akan mengenal meremote dengan real device. Di sini ada yang namanya port console, yaitu ini ya teman-teman, namanya adalah port console. Gunanya yaitu untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel-kabelnya. Nah, di sini nanti kabel yang belah sini yaitu akan tersambung pada port console. Lalu kabel yang belah sininya akan tersambung pada laptop ataupun bisa juga pada PC ya teman-teman. Jadi untuk meremote menggunakan real device seperti itu. Nah teman-teman, sebelumnya kita sudah mencoba remote pada real device. Sekarang kita akan mencoba menggunakan Cisco paket tracer. Langkah pertama yaitu teman-teman bisa masukkan switch pada papan yang ada di sini seperti biasa yang paling kiri. Lalu teman-teman masukkan satu PC di bawah switch. Setelah itu, pada menu koneksi banyak jenis-jenis kabelnya. Untuk automatical cast connection, tab ini sudah default ya teman-teman. Tapi kali ini kita akan menggunakan kabel yang warna biru ini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri pada Cisco paket tracer teman-teman yang biru belah sini. Nah, setelah itu untuk meremote ini kita memakai kabel yang namanya konsol. Lalu teman-teman koneksikan, pasti akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman pilih aja yang paling atas konsol. Setelah teman-teman mengklik ini, pasti akan muncul juga yang namanya ini. Teman-teman pilih saja yang RS232. Nah, untuk konfigurasinya yaitu sebenarnya ada dua cara. Yaitu pada switchnya langsung, pada tab CLI, di sini bisa langsung konfigurasi. Tapi, kali ini kita akan meremote atau konfigurasi menggunakan PC. Jadi, di sini kan sudah ada PC. Teman-teman bisa klik PC-nya, lalu teman-teman ke desktop, pilih yang bagian terminal. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja teman-teman klik OK. Lalu nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan konfigurasinya atau remote Cisco pada paket tracer melalui PC. Untuk konfigurasi sebenarnya ada dua cara. Di sini pada switchnya langsung, pada tab CLI di sini bisa langsung konfigurasi seperti ini tampilannya. Tapi jika meremote pada real device berarti konfigurasi menggunakan PC. Seperti ini tampilannya. Sebenarnya sama aja untuk konfigurasinya, cuman untuk real device itu untuk switch kan tidak ada tampilannya, jadi bisa menggunakan remote ini teman-teman. Seperti itu untuk remote dari Cisco paket tracer. Jadi kalian untuk meremote pada real device di Cisco paket tracer disarankan untuk konfigurasi menggunakan PC.
Nah, sekarang kita akan belajar pada perintah dasarnya pada menu tab CLI. Nah, di sini teman-teman hapus saja PC-nya yang tadi, karena kita akan belajar pada perintah dasarnya menggunakan tab CLI pada switch-nya saja. Jadi, kita hanya membutuhkan switch-nya saja, dan kita akan belajar pada atau konfigurasi pada menu tab CLI-nya switch. Jika teman-teman sudah masuk, yaitu dengan cara mengklik switch, lalu teman-teman pilih CLI, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini itu adalah namanya mode user. Teman-teman ketik tanda tanya saja, lalu enter, akan muncul banyak komenan seperti ini. Ini adalah namanya mode user. Lalu, kita akan masuk pada mode privilege, yaitu teman-teman pasti akan muncul kata-kata switch seperti ini. Lalu teman-teman klik saja enable, teman-teman langsung saja enter. Nah, jika sudah ada bacaan seperti ini, switch tanda pagar, maka di situ kita sudah masuk pada mode privilege. Lalu teman-teman enter lagi saja. Dan setelah itu teman-teman ketik tanda tanya. Di slide berikutnya nanti video saya, di situ akan muncul komennya lebih banyak dari mode user. Teman-teman akan muncul kata-kata banyak atau komennya lebih banyak daripada mode user yang tadi. Nah, di sini teman-teman, jika sudah sampai di sini, teman-teman ketik enter saja. Nanti ada mode show lalu SSH. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sebelumnya kan tidak ada tulisan SSH ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman itu enter dulu untuk muncul tulisan SSH. Kemudian teman-teman enter lagi lalu spasi. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pada mode switch yang pagar tadi. Nah, ini teman-teman akan masuk pada mode global configuration, yaitu dengan teman-teman ketik aja conft. Lalu setelah itu teman-teman spasi, di mana di sini kita bisa konfigurasi semua yang mau kita konfigurasikan. Setelah itu akan muncul menu seperti ini. Jika ada menu kayak gini, berarti teman-teman sudah masuk menu global configuration. Lalu setelah itu teman-teman ketik saja X atau exit untuk kembali. Nah, di sini itu teman-teman hanya bisa melihat komen-komen, tidak bisa mengubah atau tidak bisa melakukan konfigurasinya. Teman-teman gak harus tahu, gak usah dihafal, karena ini adalah perintah dasar. Jadi, untuk mengubah atau mengisi data pada menu tab CLI ini, teman-teman harus masuk dulu pada menu Global Configuration. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Service Password Encryption. Tujuannya yaitu agar switch kita konfigurasinya aman dan tidak dihack oleh orang lain. Langkah pertamanya yaitu teman-teman masuk dan klik pada switch lalu ke menu tab CLI lagi. Nah, di sini kita akan membuat enable password. Untuk teman-teman bisa melakukan konfigurasi, pertama-tama kita akan masuk pada mode privilege, yaitu seperti ini. Nanti akan muncul kata-kata seperti ini, switch, teman-teman ketik saja N atau enable. Lalu enable atau enable itu ya teman-teman. Lalu setelah itu, teman-teman enter, akan muncul tanda kata switch dengan tanda pagar. Nah, di situ berarti kita sudah masuk pada mode privilege. Lalu teman-teman ketik saja conft. Setelah itu teman-teman enter. Jika sudah masuk pada menu yang ini, yang switch lalu dalam kurung config dengan tanda pagar, berarti di situ kita sudah bisa mengubah atau konfigurasi. Di sini teman-teman langsung ketik saja enable password 123 atau teman-teman bisa ikutin seperti contoh yang sudah saya berikan. Setelah itu, teman-teman langsung saja kembali dengan mengetik exit setelah teman-teman enter dari enable password, enter, lalu teman-teman ketik exit untuk keluar. Nah, di menu switch ini, di menu switch yang ada tanda pagarnya ini, kita hanya bisa tes, tidak bisa konfigurasi.
Di sini juga saya sudah menuliskan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama enable untuk mode privilege, lalu kita conft untuk mode global configuration, lalu enable password untuk memasukkan passwordnya, dan exit untuk kembali. Nah, di sini untuk melihat password yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan teman-teman masuk pada menu privilege, yaitu teman-teman di sini ketik saja jika sudah ada tampilan seperti ini, teman-teman ketik saja enable, lalu setelah itu teman-teman enter, setelah itu teman-teman ketik password, lalu setelah itu teman-teman enter, akan muncul kata-kata switch tanda pagar, teman-teman ketik saja Sauron. Lalu di situ setelah teman-teman enter akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah password yang sudah tadi kita buat, enable password 123. Jadi untuk melihatnya seperti ini ya teman-teman, melihat password yang sudah kita buat. Teman-teman, jika teman-teman ingin membuat password yang lebih aman dari enable password tadi, yaitu di sini ada yang namanya enable secret Cisco, yaitu kita akan membuat enable secret Cisco, yaitu password yang aman banget. Di sini enable secret tidak gampang kehack, sedangkan enable password itu gampang kehack karena kelihatan. Jadi untuk lebih amannya kita akan membuat enable secret Cisco. Caranya sama aja seperti kita membuat password enable yang tadi. Di sini untuk membuat passwordnya yaitu sama seperti tadi, kita masuk kepada mode privilege dulu yang switch tanda pagar, lalu teman-teman ketik saja conft lalu enter. Setelah itu teman-teman jika ada menu tampilan seperti ini nih, teman-teman ketik saja enable secret Cisco, yaitu setelah itu teman-teman enter, teman-teman kembali saja dengan ketik exit, teman-teman enter lagi. Seperti itu cara membuat password enable secret Cisco-nya ya, sama saja seperti yang tadi kita membuat enable yang password yang gak aman. Nah, untuk melihat passwordnya, teman-teman di sini sama seperti tadi sih, kita masuk pada mode privilege. Di sini kita ketik enable atau N, lebih singkatnya, lalu teman-teman ketik password. Untuk melihat passwordnya, yaitu pada komen Sauron, teman-teman ketik Sauron, setelah itu teman-teman enter, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat kalau passwordnya tidak terlihat seperti yang tadi. Jadi di sini bedanya itu kalau yang enable password itu terlihat, sedangkan enable secret Cisco itu passwordnya tidak terlihat. Jadi aman banget ya teman-teman. Nah, di sini agar kita bisa membuat password tersebut aman, yaitu kita kembali pada menu config lagi ya, pada tabs LI. Kita configuration dulu seperti ini. Teman-teman ketik conft lalu enter. Di sini teman-teman ketik saja langsung service password encryption. Lalu setelah itu teman-teman enter. Lalu teman-teman ketik exit. Setelah itu enter lagi. Nah, untuk kita bisa melihatnya bagaimana, yaitu teman-teman di sini setelah teman-teman enter dan ada lagi tanda atau bacaan switch tanda pagar, teman-teman ketik saja Sauron untuk melihat tampilan menu seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa enable password yang tadi sudah terblokir. Nah, di sini sudah bukan tulisannya 123, tetapi sudah beda ya teman-teman. Di sini karena sudah terblokir, tapi tetap saja masih tidak aman, masih bisa dihack. Untuk memastikan aman, teman-teman copy saja password yang enable-nya. Yang ini, teman-teman copy dulu. Setelah itu, kita akan mengamankan dengan cara seperti ini. Bentar.
Nah, di sini teman-teman untuk kita bisa melihat aman atau tidaknya enable password yang tadi, di sini teman-teman bisa masuk pada Google lalu ketik Cisco password describe. Di sini sebenarnya teman-teman bisa pilih yang mana saja, tapi disarankan saya di sini pilih yang David Bomba. Lalu teman-teman klik, teman-teman scroll ke bawah, nanti akan tampil menu seperti ini. Nah, di sini jika sudah tampil menu seperti ini atau teman-teman sudah menemukan, teman-teman masukkan password yang di-copy tadi ke sini ya, teman-teman. Kemudian teman-teman show passwordnya, lalu akan tampil password yang sebelumnya kita buat yaitu 123. Nah, di sini masih kelihatan berarti masih bisa dihack ya atau tidak secure atau tidak aman untuk yang enable password. Maka sebaiknya kita menggunakan enable secret saja ya, teman-teman. Jadi seperti itu untuk kita mengetahui aman atau tidaknya enable password. Maka kita sebaiknya menggunakan saja enable secret. Seperti itu untuk service password encryption. Nah, sekarang kita akan belajar konfigurasi IP address pada Cisco router. Sebelumnya, maaf saya salah menulis, ini adalah konfigurasi bukan konfigurasi. Sebelum kita akan konfigurasi, tentunya kita harus membuat topologi seperti ini dulu. Nah, di sini kita membutuhkan router, switch, dan PC. Teman-teman tambahkan router dulu, pilih yang sebelah kanan paling ujung, yaitu router ada di menu ini ya, dan switch juga ada di menu ini, untuk PC ada di sini. Setelah itu teman-teman tambahkan ke tengah, lalu masukkan switch pada sisi kiri router, tambahkan 2 PC di bawah switch, setelah itu tambahkan 1 PC di samping router, lalu koneksikan menggunakan kabel yang ini ya, teman-teman. Nah, untuk topologi seperti itu, bahwa untuk PC1 dan PC2 ini beda network atau beda blok subnet dengan PC3. Jadi, PC yang pertama dan kedua ini tentunya beda blok subnet dengan PC3. Karena sudah beda segmen, artinya pada port-port di router FA00 itu, artinya itu adalah segmen 1, dan untuk FA01 itu artinya segmen 2. Begitu ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita akan lanjut pada langkah berikutnya. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah melakukan konfigurasi IP pada router, tetapi kemarin kita konfigurasinya pada config seperti ini. Lalu masuk pada Fast Ethernet 00 dan Fast Ethernet 01, masukkan IP-nya lalu kita nyalakan. Kemarin kita hanya seperti itu. Tapi sekarang kita akan menggunakan konfigurasinya menggunakan CLI untuk real device ini, tidak akan menggunakan FA tersebut. Jadi kita bukan masuk pada menu config, tetapi kita akan masuk pada menu CLI. Nah, di sini jika kita akan konfigurasi, maka di sini kita harus masuk pada mode global configuration atau conft. Jadi teman-teman di sini ketik saja enable, lalu enter, teman-teman ketik saja conft. Setelah itu teman-teman ketik saja exit untuk kembali. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, tapi di sini untuk kita konfigurasi, kita harus mempunyai IP dulu. Di sini kita harus membuat IP terlebih dahulu sebelum kita melakukan konfigurasinya. Nah, di sini untuk IP network pada blok pertama yaitu 10.10.10/24, dan untuk blok subnet yang kedua IP networknya yaitu 20.20.20.0/24. Nah, untuk IP routernya pada FA00 yaitu ini, satu itu adalah 10.10.10.1, dan untuk PC yang pertama pada blok subnet yang pertama yaitu mempunyai IP-nya 10.10.10.2. Nah, 2 ini tuh adalah 10.10.10.2, dan untuk PC keduanya
yaitu 10.10.10.3. Dan untuk PC yang ketiga pada blok subnet yang kedua, yaitu di sini 20.20.20.2. Jadi untuk IP-nya seperti itu ya. Di sini kita ada IP router pada FA00, pada FA01 juga. Oh iya, untuk IP pada router FA01-nya yaitu 20.20.20.1. Jadi di sini pada blok yang pertama itu, di sini kita sudah ada IP network. Kita tuh hanya menambahkan satu-satu pada masing-masing router, PC, dan PC. Akhirnya ya teman-teman. Dan sama juga seperti blok subnet yang kedua. Seperti itu. Di sini kita akan melakukan konfigurasi interface untuk menyalakan kabel terlebih dahulu. Nah, di sini langkah-langkahnya yaitu teman-teman klik router, lalu teman-teman masuk pada menu tabs LI yang ada tampilannya seperti ini. Setelah itu, teman-teman masuk pada menu konfigurasi. Pasti teman-teman nanti akan muncul kata seperti ini, router dengan tanda pagar. Teman-teman ketik conft, lalu teman-teman enter. Setelah itu akan muncul tampilan router dalam kurung config dan tanda pagar. Itu berarti teman-teman sudah masuk pada menu Global Configuration. Di sini teman-teman langsung ketik saja interface berapa yang akan dinyalakan. Misalnya teman-teman akan menyalakan dulu interface yang FA00. Berarti teman-teman ketik aja interface FA00. Lalu setelah itu teman-teman enter lagi. Setelah itu teman-teman ketik saja no shutdown. Setelah itu teman-teman enter, kemudian teman-teman exit. Setelah exit teman-teman enter lagi. Lalu dipastikan akan, ini kan awalnya tandanya merah ya kabelnya. Nanti teman-teman setelah teman-teman melakukan konfigurasi untuk menyalakan kabel, nanti setelah exit teman-teman kembali saja akan berubah menjadi hijau ya teman-teman. Untuk yang interface FA01-nya juga sama ya seperti tadi caranya, tinggal teman-teman ubah saja yang interface, yang tulisan interface FA00 yang tadi. Sekarang teman-teman akan konfigurasi interface FA01. Sama saja caranya seperti tadi, teman-teman masuk dulu ke menu konfigurasi dengan mengetik conft, enter, lalu teman-teman masukkan ketik interface berapa yang akan dinyalakan, kemudian enter, ketik shutdown, dan kemudian enter lagi, ketik exit, teman-teman enter lagi, lalu teman-teman kembali saja. Nanti kabelnya otomatis akan menyala dari yang merah seperti ini menjadi hijau seperti ini. Jadi itu caranya untuk kita konfigurasi interface untuk menyalakan kabel. Nah, di sini setelah kabel nyala atau kedua interface-nya sudah nyala, di sini kita akan coba konfigurasinya. Teman-teman bisa exit dulu, seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman enter. Teman-teman masuk pada menu interface yang FA00 terlebih dahulu. Teman-teman ketik saja interface FA00, lalu teman-teman enter. Teman-teman ketik IP address. Teman-teman masukkan aja di situ IP-nya router ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1 yang IP yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu teman-teman spasi, teman-teman ketik subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Nah, namun di Cisco ini tidak memakai slide 24, yaitu kita memakai subnet mask yang tidak memakai prefix. Setelah itu teman-teman enter, lalu teman-teman ketik exit, teman-teman enter lagi. Nah, itu untuk IP address pada interface FA00. Nah, sekarang teman-teman akan masuk pada interface FA01. Setelah teman-teman enter tadi, teman-teman langsung ketik saja interface FA01. Lalu teman-teman enter, teman-teman ketik lagi seperti tadi IP address
spasi, lalu teman-teman masukkan IP router yang blok subnet kedua tadi, yaitu 20.20.20.1 yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu setelah itu teman-teman spasi, teman-teman ketik subnet masknya sama kayak tadi, 255.255.255.0. Setelah itu teman-teman enter lagi. Di sini subnetnya sama karena sama kayak tadi. Di sini kita tidak memakai subnet mask yang tidak memakai prefix. Setelah itu teman-teman ketik exit, lalu teman-teman enter lagi. Enter terus sampai teman-teman. Di sini teman-teman enter saja terus sampai teman-teman menemukan bacaan router dengan tanda pagar. Seperti itu untuk konfigurasi IP pada routernya ya. Lalu di sini kita akan melihat atau cek IP yang sudah dikonfigurasi. Di sini kita akan masuk pada menu privilege. Tadi yang kata saya, jika teman-teman menemukan teks router dengan tanda pagar setelah teman-teman exit tadi, di sini teman-teman ketik saja show IP interface brief ya. Setelah itu teman-teman enter, lalu teman-teman akan diperlihatkan tampilan seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk FA00 yang ini IP-nya sudah ada dan untuk statusnya up. Berarti itu artinya sudah berjalan dengan baik. Untuk FA01 juga IP-nya sudah ada, lalu dia sudah up juga, berarti dua-duanya sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk yang tulisan down ini berarti itu artinya tidak berjalan ya teman-teman. Nah di sini berarti kita sudah melakukan konfigurasi pada IP address di router. Jika teman-teman masih bingung untuk mengecek atau melihatnya gimana, saya sudah tuliskan langkah-langkahnya di sini. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi IP pada PC. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi IP pada PC-nya. Di sini saya sudah tuliskan juga langkah-langkah untuk konfigurasi IP pada PC. Yaitu teman-teman masukkan IP address pada masing-masing PC, masukkan subnet mask, dan masukkan default gateway. Nah, default gateway itu yaitu adalah IP router pada masing-masing blok subnet. Nah, di sini teman-teman klik saja misalnya pada PC pertama dulu, teman-teman klik PC pertamanya, lalu teman-teman masuk pada menu desktop. Lalu nanti ada banyak pilihan, teman-teman masuk pada IP configuration yang belah kiri paling atas ini. Teman-teman klik, lalu di sini teman-teman masukkan IP address yang PC-nya tadi yaitu 10.10.10.2 pada blok subnet yang pertama. Lalu masukkan subnetnya 255.255.255.0. Lalu masukkan default gateway-nya yang IP-nya IP router yang pada blok subnet yang pertama tadi yaitu 10.10.1. Setelah itu teman-teman langsung X saja ya. Lalu teman-teman lanjut pada PC yang kedua, lakukan hal yang sama, masukkan IP address PC-nya yaitu pada blok subnet yang pertama, PC kedua itu adalah 10.10.10.3 dan subnet masknya sama 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya masih blok subnet yang pertama, yaitu IP-nya IP router yang pada blok subnet yang pertama 10.10.10.1. Lalu teman-teman langsung X saja. Dan untuk PC yang ketiga pada blok subnet yang kedua, yaitu teman-teman klik PC-nya, teman-teman pilih desktop lalu configuration, lalu IP configuration, sama seperti halnya yang tadi, teman-teman masukkan IP PC-nya yang PC ketiga pada blok subnet yang kedua, yaitu tadi 20.20.20.2, subnet masknya sama yaitu 255.255.255.0, lalu default gateway-nya yaitu IP-nya IP router pada blok subnet yang kedua atau yang FA01 yaitu 20.20.20.1. Setelah itu teman-teman langsung klik X saja atau keluar. Jadi itu caranya untuk konfigurasi IP pada PC.
yaitu teman-teman tinggal masukkan IP address-nya pada masing-masing PC, lalu teman-teman masukkan subnet mask-nya, dan yang terakhir yaitu masukkan default gateway pada blok subnetnya masing-masing atau IP-nya IP router. Seperti itu. Nah, di sini setelah teman-teman sudah konfigurasi semua, kita coba tes kirim paket atau kirim pesan apakah berhasil atau tidak, atau sukses atau tidak. Nah, di sini teman-teman klik saja yang ini, yang tanda pesan seperti ini. Lalu teman-teman tarik, misalnya kita akan tes dulu pada PC 1 ke PC 3. Teman-teman tarik pada PC 1. Lalu, nah ini yang tombol pesan ini teman-teman tarik, lalu teman-teman geser ke PC kedua. Setelah itu, kita untuk melihat berhasil atau tidaknya, yaitu akan ada pesan di sini. Jika ada tulisan sukses, berarti sudah berhasil. Nah, untuk mencoba pada blok subnet yang berbeda, yaitu teman-teman tarik saja pesannya ini, misalnya kita akan tes pada PC kedua, lalu teman-teman geser pada PC ketiga yang blok subnetnya berbeda. Jika di sini tulisannya sukses, berarti teman-teman sudah berhasil melakukan konfigurasi dan di sini sudah berhasil melakukan konfigurasinya pada router, PC, dan lain-lainnya. Berarti sudah berhasil, tidak ada yang gagal jika sudah sukses semua. Jadi seperti itu untuk melakukan konfigurasi IP address pada Cisco router. Kali ini kita akan belajar tentang perintah N. Di sini perintah N sangat mudah sama seperti halnya perintah exit. Teman-teman di sini masuk pada router, lalu teman-teman ke menu tabs LI yang tadi yang seperti ini ya. Di situ kita sudah masuk pada menu privilege ya, yang router tanda pagar ini. Lalu setelah itu teman-teman masuk dulu pada menu configuration dengan ketik conft, lalu teman-teman enter. Setelah itu, teman-teman sudah masuk pada menu configuration, yaitu router dalam kurung config tanda pagar. Teman-teman ketik saja interface FA00, contohnya ya. Setelah itu, teman-teman enter, teman-teman ketik exit, teman-teman ketik enter lagi. Nah, bahwa kita kalau mengetik exit itu, kita masih masuk pada menu global configuration. Nah, jika teman-teman setelah enter tadi, teman-teman ketik lagi interface FA00, teman-teman enter lalu ketik N. Setelah itu, teman-teman enter lagi. Nah, di situ kita bisa lihat sendiri kalau kita ketik N, teman-teman langsung ada di mode privilege. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, exit itu adalah untuk kembali, kalau N itu sama saja, tetapi untuk benar-benar kita mengakhiri konfigurasinya. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu adalah cara atau langkah-langkah untuk kita perintah N. Modul 3 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan dari saya. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Saya Yustiana Intan Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.